Yusa sakit hati hingga nekat bunuh satu keluarga kakak kandungnya. Terungkap sosok yang membuat Yusa Cahyo Utomo, 35, sakit hati hingga tega membunuh satu keluarga guru di Kediri, Jawa Timur. Seperti diketahui, pembunuhan yang menewaskan Agus Komarudin, 41, Kristina, 37, dan CAW, 14, itu tak hanya disebabkan karena masalah utang piutang. Tersangka, Yusa Cahyo Utomo yang tak lain adalah adik kandung korban, Kristina, ternyata menyimpan sakit hati. Sakit hati Yusa dipicu sikap Kristina yang menolak rencana ayahnya menikah lagi. Kapolres Kediri AKBP Bimo Arianto menjelaskan pada Minggu, tanggal 1 Desember tahun 2024, ayah mereka datang ke rumah Kristina di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Saat itu, sang ayah meminta izin Kristina untuk menikah lagi. Tidak diketahui apakah sang ibu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Namun, permintaan tersebut tidak diizinkan oleh Kristina sehingga terjadi cekcok. Penolakan Kristina ini membuat Yusa ikut sakit hati. Tersangka sakit hati karena korban cekcok dengan orang tua mereka terkait izin menikah lagi. Orang tua mereka akhirnya keluar dari rumah korban. Hal ini menambah alasan pelaku untuk menghabisi korban, jelas AKBP Bimo. Yusa yang sakit hati tersebut kemudian datang kembali ke rumah korban pada Selasa, tanggal 2 Desember tahun 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan diantar oleh Samsudin, kerabatnya. Ia sempat menunggu di sebuah musala sebelum berjalan kaki sejauh 2 km menuju rumah korban di Dusun Gondang Legi. Pada Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat, Yusa memasuki pekarangan rumah korban dengan cara melompati pagar dan menunggu di sebuah tempat duduk bambu di belakang dapur. Saat itu, tersangka sudah menyiapkan sebuah palu yang dibawa dari rumahnya. Ketika Kristina keluar ke dapur, Yusa sempat berbicara dengan korban dan meminta bantuan untuk melunasi utangnya. Namun, Kristina menolak permintaan tersebut. Korban menolak membantu pelaku melunasi utangnya. Hal itu memicu pelaku untuk mengambil palu yang sudah disiapkan dan menyerang korban, terang Kapolres. Yusa memukul Kristina di bagian leher hingga korban pingsan dan berteriak. Mendengar teriakan itu, suami korban, Agus Komarudin, keluar menuju dapur. Namun, pelaku juga menyerang Agus dengan memukul kepala dan rahangnya menggunakan palu. Pelaku lantas menyeret kedua jenazah korban tersebut dari samping rumah menuju dapur. Pelaku kemudian menutupinya menggunakan sejumlah pakaian kotor. Tak berhenti di situ. Pelaku kemudian menyasar anak sulung korban bernama CAW, 14. Jenazah bocah yang juga keponakannya itu ditinggalkannya di lorong ruang tengah rumah. Pelaku juga menyasar anak bungsu korban berinisial SPY, 11, yang sedang tidur di kamar depan. Keponakannya itu juga dipukulnya menggunakan palu. Belakangan, korban SPY ini ditemukan masih dalam keadaan hidup. Kini masih menjalani perawatan di sebuah rumah sakit. Terungkap pelaku pembunuh satu keluarga ternyata adik kandung korban. Polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan satu keluarga di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Tersangka Yusa Cahyo Utomo, 35, yang merupakan adik kandung dari korban Kristina, ditangkap di Kabupaten Lamongan pada Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Kapolres Kediri AKBP Bimo Arianto mengungkapkan, motif pembunuhan ini bermula dari rasa tersinggung pelaku setelah tidak diberi pinjaman uang oleh korban. Sebelumnya, pada Minggu, tanggal 1 Desember tahun 2024, Yusa datang ke rumah Kristina untuk meminjam uang, namun permintaannya ditolak. Pelaku merasa tersinggung karena korban tidak memberikan pinjaman uang. Ini memicu pelaku untuk merencanakan tindakan kejam tersebut, kata AKBP Bimo dalam konferensi pers. Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Pada Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, kembali mendatangi rumah korban. Ia menunggu Kristina keluar rumah menuju dapur di bagian belakang. Saat itulah pelaku menghabisi Kristina menggunakan martil.
Mendengar teriakan Kristina, suaminya Agus Komarudin langsung keluar untuk memeriksa. Namun ia juga dihabisi oleh Yusa. Tidak berhenti di situ. Pelaku juga menyerang anak pertama pasangan tersebut, CAW, hingga meninggal dunia. Setelah melakukan aksi sadis tersebut, pelaku mengambil sejumlah barang berharga dari rumah korban, termasuk sebuah mobil dan beberapa telepon genggam. Ia meninggalkan lokasi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat dan melarikan diri ke rumahnya di wilayah Lamongan, terangnya. Polisi yang melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi, akhirnya berhasil melacak keberadaan pelaku. Yusa ditangkap di Lamongan pada Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Saat dilakukan penangkapan, pelaku sempat melawan petugas sehingga polisi terpaksa melumpuhkannya dengan tembakan. Pelaku akhirnya berhasil diamankan dan saat ini sedang menjalani proses hukum. Tindakan tegas dilakukan karena pelaku berusaha melawan saat ditangkap, jelas AKBP Bimo. Atas perbuatannya, Yusa dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan adalah hukuman mati. Kasus ini merupakan pembunuhan berencana dengan motif yang sangat keji. Kami akan memprosesnya secara hukum dengan ancaman hukuman tertinggi, yaitu pidana mati, tegas Kapolres Kediri. Pembunuhan satu keluarga di Kediri diduga korban perampokan. Mobil milik korban hilang dugaan perampokan disertai pembunuhan satu keluarga terjadi di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Kamis pagi, tanggal 5 Desember tahun 2024. 3 anggota keluarga yang tinggal di Dusun Gondang Legi, Desa Pandantoyo, ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Mereka adalah Agus Komarudin, 38, istrinya Kristiani, 34, yang keduanya berprofesi sebagai guru, serta anak mereka, Christian Agusta Wiratmaja, 9. Minatun, salah satu warga setempat, mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui penemuan tragis tersebut sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Begitu informasi menyebar, lokasi kejadian langsung dipenuhi oleh warga yang ingin menyaksikan peristiwa tersebut. Warga menduga kematian sekeluarga ini akibat penganiayaan yang berujung pada pembunuhan, kata Minatun. Hal senada diungkapkan oleh Karsiman, 71, warga setempat lainnya, menambahkan bahwa setelah kejadian, mobil milik korban, sebuah Avanza putih, diketahui hilang dari lokasi. Meskipun belum bisa memastikan adanya perampokan, ia menyebut satu mobil hilang usai kejadian. Mobil Avanza putih hilang, ujarnya, terpisah. Kapolsek Ngancar AKP Cardi Kuku Wicaksono menjelaskan kronologi penemuan korban yang dimulai ketika seorang saksi mendatangi rumah korban untuk mengecek kondisi mereka. Agus, yang merupakan guru di SDN Babatan 1, seharusnya kembali mengajar pada Kamis setelah izin 1 hari pada Rabu. Ketika saksi mengetuk pintu rumah korban, tidak ada respons, bebernya. Saksi kemudian meminta bantuan keluarga korban. Supriyono, salah seorang anggota keluarga, mencoba melihat ke dalam melalui jendela kamar dan menemukan bercak darah di atas kasur. Namun, ia tidak berani masuk lebih jauh. Seorang saksi lain yang melihat melalui lubang tembok kayu di dapur melaporkan adanya tangan tergeletak di lantai, yang diduga milik Kristiani. Segera setelah temuan tersebut, warga melaporkan kejadian ke perangkat desa yang kemudian meneruskan informasi kepada Polsek Ngancar. Polisi yang tiba di lokasi segera mengevakuasi korban. 3 korban yang meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri untuk dilakukan otopsi. Sementara seorang anak yang selamat, Samuel Putra Yordaniel, saat ini dirawat di rumah sakit. Saat ini kami masih mendalami kasus ini. Dari keluarga tersebut, ada 4 orang. 3 di antaranya meninggal dunia. Kami akan terus mencari tahu penyebab pasti kejadian ini dan berusaha menemukan pelakunya, ujar Kapolsek Ngancar AKP Cardi Kuku Wicaksono. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kejadian tragis ini. Kronologi satu keluarga ditemukan tewas di Kediri. Diduga korban pembunuhan kejadian tragis mengguncang Dusun Gondang Legi,
Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, di mana 3 anggota keluarga ditemukan tewas di rumah mereka pada Kamis pagi. Sementara itu, 1 anak dari keluarga tersebut berhasil selamat meskipun dalam kondisi kritis. Menurut informasi yang dihimpun, kejadian ini terjadi sekitar pada Kamis, tanggal 5 Desember tahun